Halo teman-teman semua, eh, penikmat AAP Project. Ya, hari ini agak beda. Saya ditemani oleh Mbak Mimi. Mbak Mimi. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Sehat luar biasa. Kalau kita sehat bugar, salam sehat bugar. Salam sehat bugar. Gitu Oke ya? teman-teman ya, hari ini kita memakai baju AAP Clothing ya. Yang saya pakai ini. Ini contoh kaos ya, contoh kaos. Yang ini Sundari. Jangan lupa teman-teman kalau kepingin memesan ya, dijamin tidak mengecewakan. Bisa di sini ya, bisa hubungi nomor ya, di nomor sini. Oke baik, pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas suatu kasus apa ya ini? Gak sih, ngobrol-ngobrol aja. Ya ngobrol-ngobrol aja. Tapi sebelumnya ini kita sudah kenalan tadi sama Mbak Mimi ya. Teman-teman jangan lupa follow IG-nya Mbak Mimi, IG-nya Mirs92. Ada di sini juga. MEIRS92. Ya, ada di jangan sini lupa juga. follow. Follow ya semuanya ya, jangan lupa. Oke baik, pembahasan kita hari ini itu kebetulan dengan Mbak Mimi. Ini yang sehari-hari sering sekali melakukan kegiatan olahraga, khususnya yoga, betul Mbak ya? Betul. Yoganya Ya. di mana? Yoganya di Sanggar Hapsari. Sanggar Hapsari. Teman-teman yang di Lumajang ya, bolehlah main-main ke Hapsari. Gimana? Strukturnya keren ya, Mbak siapa? Strukturnya udah sepul, beneran. Ibu-ibu 67 tahunan lah. 60 tahun. Tapi luar biasa. Biasanya kalau sudah senior ya, pengalamannya yang utama Mbak ya, betul ya? Pengalamannya, terus jangan lihat umurnya, yang penting tekniknya benar ya, bisa menjadikan masukan bagi kita, ilmunya yang kita serap, betul Mbak ya? Betul. Sebetulnya sanggar senam ataupun sanggar yoga banyak ya di Lumajang. Boleh teman-teman ya, datang ke yang kemana aja juga boleh. Boleh banget. Ada lagi Mbak Halimah ya. Iya, ada. Mana lagi Mbak? Setiakawan ada. Setiakawan ada. Setiakawan itu Kappa Yoga, kalian juga bisa mampir-mampir ke sana kalau kalian mau. Mantap. Pokoknya jangan lupa isi hari-hari teman-teman, apalagi di masa pandemi ini dengan olahraga. Saya yakin manfaatnya banyak. Selain juga untuk pikiran, untuk tenaga, untuk postur, wah banyak sekali. Betul lah Pak? Betul. Oke, baik. Hubungannya dengan yoga ya, sangat erat dengan pernafasan. Nah, pernafasan ini juga sangat berhubungan dengan berbagai macam olahraga, cabang apapun ya, itu pasti utamanya adalah pernafasan. Bagaimana ya kita melakukan pernafasan yang benar pada waktu olahraga. Kira-kira ada unek-unek nggak Mbak? Monggo kita sharing aja hari ini. Oke, jadi kebetulan memang saya yoga ya. Cuma beberapa hari ini itu lagi belajar saya namanya aerobik. Aerobik kan? Kalau nggak salah TOT ya. Iya, tenang. Dengan Mas Gali. Jangan lupa hari Jumat kalau teman-teman mau ikut ke stadion ya, kita latihan bersama. Jadi, ya. Pertama kali latihan waktu Ya. Mas ya, itu ngap saudara-saudara, bener teman-teman. Jadi Ya. itu saya merasakan dan itu haus banget. Ya, oke teman-teman, bahasa ngap ya, saya Jadi kos-kosan ya, ngos-ngosan, kos-kosan. gitu kan. Ya. Jadi pertama kali ya memang belum pernah coba aerobik sih Mas Ya. Gali ya. Jadi pertama kali ikut latihan kemarin itu, Ya. pas detik-detik terakhir, itu benar-benar yang saya sendiri, padahal saya juga pecinta olahraga ya, Padahal tapi cuma 30-20 menit loh itu teman-teman ya. tapi itu saya benar-benar ngos-ngosan. Itu sebenarnya ada cara tersendiri nggak sih Mas Gali? Gimana Ya, caranya baik. kita tuh biar nggak ngos-ngosan kayak gitu? Siap ya. Ya itu mungkin bedanya antara olahraga statis ya, seperti berbentuk seperti yoga dengan olahraga aerobik. Jadi memang gini betul yang dikatakan Mbak Mei ya. Pernafasan itu sangat memegang peranan penting sekali ya untuk kita mempertahankan durasi pada waktu kita melaksanakan satu olahraga. Jadi ada dua pilihan. Satu adalah pernafasan dengan hidung, yang kedua pernafasan dengan mulut. Artinya pernafasan dengan hidung itu keluar masuknya udara itu lewat hidung. Kalau dengan mulut berarti keluar masuknya udara lewat mulut ya. Sekarang saya tanya dulu Mbak, kalau menurut Mbak Meme, pilih mana, hidung atau mulut? Kalau saya biasa pakai hidung kalau yoga loh ya, tapi saya nggak tahu kalau yang lain. Makanya kemarin itu mungkin karena kurangnya pengetahuan soal pernafasan ya Mas Gali. Jadi pada saat kan tau lah teman-teman semuanya kalau aerobik itu lebih butuh power dan lain-lain gitu ya. Jadi saya sendiri tuh nggak tahu ini kalau aerobik ini pakai dua-duanya saya waktu itu. Hidung, mulut, ngap jadinya. Ngos-ngosan. Baik, saya jawab aja. Sebetulnya kalau untuk meningkatkan stamina, meningkatkan performance ya, juga untuk kesehatan lebih baik sebetulnya pakai hidung Mbak. Tapi memang bener ya,
pernapasan pakai hidung pada waktu kita olahraga, apalagi olahraga berat, itu sulit teman-teman. Apalagi kita mingkem sambil lari sejauh 10 km, ya saya kira itu butuh pengorbanan lah dan butuh latihan ya. Nah, kalau untuk mulut memang otomatis pada waktu kita ngos-ngosan, pada waktu kita membutuhkan banyak sekali oksigen ke dalam tubuh ya, pasti otomatis mulut kita terbuka. Pada waktu kita lari ya, ditanjakan semakin jauh, otomatis mulut kita kan otomatis membuka. Pada waktu kita goes semakin jauh, otomatis membuka. Kita aerobik senam, kita apapun pasti otomatis membuka ya. Tetapi sebetulnya kalau kita kepingin lebih baik lagi, sebisa mungkin kita menggunakan hidung, mulut kita tertutup. Kenapa? Karena di hidung ini banyak sekali saringan tahu. Ya, jadi kalau kita tahu banyak rabut ya di dalam hidung itu adalah saringan. Bagaimana udara yang masuk ke dalam diafragma sampai ke paru-paru kita itu adalah O2 atau oksigen ya. Nah, kita tahu semua di udara ini banyak sekali partikel ya, mulai dari oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan itu potensi sekali masuk semuanya. Padahal yang kita butuhkan adalah oksigen untuk respirasi ya, atau pembakaran, atau pernapasan. Memasak makanan juga di dalam tubuh. Yang kita butuhkan adalah oksigen. Nah, yang kita keluarkan, yang tidak kita butuhkan adalah CO2. Nah, kalau kita bernafasnya dengan hidung, seperti yang dijelaskan di pelajaran IPA ya, waktu kita masih SD mungkin SMP ya, yang betul adalah dari hidung semua. Ada saringan di sini ya, di sini juga masuk sampai ke paru-paru, itu adalah oksigen, dan keluarnya adalah CO2 atau karbon dioksida. Lah, kalau kita bayangkan, kalau kita melakukan pernafasan dengan mulut, yang masuk itu apa saja? Banyak. Ada batu baterai, ada pasir, ada batu. Banyak sekali. Gimana, Mbak? Menurut? Ya, itu kayaknya nggak cuma saya aja sih, semuanya juga seperti itu yang saya ya, butuh latihan lah memang. Terus gini lagi Mas, saya kan juga ya baru ya. Jadi terkadang ada olahraga yang kalau di yoga itu teman-teman, jadi ketika kita melakukan gerakan apapun itu terkadang kita juga pernafasannya beda kayak kita nafas biasa. Biasanya kalau kita nafas biasa perutnya kembung ya kalau kita tarik nafas gitu kan ya. Buang nafas itu kempes kalau di yoga kayak gitu. Kalau untuk olahraga yang lain, apa sama Mas? Iya, siap. Biasanya kalau perut kembung itu Anda masuk angin. Ya, baik. Sebetulnya ini klise ya, dan banyak sekali mungkin yang berpendapat harus pernapasan perut, harus pernapasan dada atau diafragma ya. Itu sebetulnya pilihan. Yang penting adalah hidung atau mulut. Tadi sudah saya sebutkan hidung lah. Bagaimana dengan perut ataupun dada, diafragma ya? Itu pilihan aja. Pada waktu kita melakukan gerakan pilates, ya gerakan yoga, gerakan yang berbentuk stretching, memang lebih banyak menggunakan pernapasan perut. Karena di sana perut itu dikunci. Bagaimana caranya kita bisa menahan nafas seberapa detik untuk membutuhkan tenaga atau untuk menghasilkan suatu energi pada waktu kita melakukan kegiatan. Beda lagi dengan pada waktu kita melakukan weight training atau latihan beban. Pada waktu latihan beban itu ada positif negatif, Mbak Meme. Satu contoh, kita latihan weight training bentuknya bench press untuk dada ya. Pada waktu kita dorong seperti ini ya, artinya ini ada gerakan positif. Itu malah buang nafasnya lewat mulut. Kenapa? Untuk meningkatkan tenaga kita pada waktu kita mendorong beban yang sangat berat itu. Kita buang sambil teriak biasanya. Lah, pada waktu negatif, kita menurunkan beban, kita tarik sedalam-dalamnya lewat hidung malahan. Jadi pada waktu kita menarik nafas sedalam-dalamnya itu kita adalah proses mengumpulkan energi. Energi kita benar-benar kita kumpulkan. Setelah itu kita lepaskan bareng dengan kita mengangkat beban. Jadi masing-masing olahraga beda ya. Dan saya ulangi Mbak Mimpi ya. Pada waktu kita melakukan gerakan aerobik seperti lari, senam, goes, ataupun renang ya, kita melakukan pernafasan diafragma dengan menggunakan hidung. Tetapi pada waktu kita melakukan gerakan pilates, weight training dan lain sebagainya ya, selain tadi gerakan perut, kita melakukan gerakan kombinasi. Artinya tarik nafas dalam lewat hidung, buang dengan mulut. Pada waktu beban ataupun positif buang nafas, pada waktu tarik beban itu dengan tarik nafas dengan hidung. Bagaimana Mbak Mimi kira-kira? Jadi ternyata kayak gitu ya. Mungkin ini juga buat teman-teman yang baru tahu soal olahraga, bahkan saya sendiri pun yang awalnya yoga ke aerobik pun gak semudah itu teman-teman.
Kalau nggak salah Safa Yoga ya namanya kalau untuk pernafasan ya. Banyak pokoknya kalian bisa belajar dan ternyata Ya. olahraga itu Mungkin banyak. anu ya, kita kalau ngobrol gini mungkin tidak bisa sampai ke dalam pikiran dan perilaku ya, sama seperti suatu teori ya. Learning by doing. Ya, lebih baik nanti kita praktek aja. Gimana, setuju Mbak Meme? Boleh. Ah. Oh iya Mas, ini Iya. ini apa ya? Saya mau nanya, bener nggak sih? Tapi Iya. kalau menurut saya bener ya. Bener nggak sih? Pernafasan itu juga bisa apa ya? Kalau kita Meningkatkan. jadi kadang kan Iya, iya. kita mau posisi apa gitu Mas Betul, ya, betul. untuk contohnya plank. Iya. Itu durasinya bisa bikin lama panjang nggak Mas? Ya, betul. Itu biasanya kan kalau kita Iya. salah pernafasan juga kadang-kadang belum berapa detik udah turun kan? Oke, ya. Bisa kayak gitu juga kan? Baik, ini suatu pernyataan Mbak Meme ini mengingatkan saya ya, waktu itu saya sharing dengan seorang pelatih sekarang ya, mantan atlet internasional maraton kelas internasional asal dari Lumajang, yaitu Esther Suma ya. Satu kantor sama sekali Kita kayaknya. satu kantor sama saya, rumahnya Tempe ya. Jadi beliau bilang ya, bagaimana caranya kita bernafas 2 kali langkah dengan 1 kali tarik nafas. Jadi 1 kali nafas itu 2 langkah atau 3 langkah bahkan ya. Jadi dengan 3 langkah itu hanya 1 kali nafas. Sama seperti yang di statement yang disebutkan Mbak Mimi juga tadi ya. Pernafasan itu sangat berpengaruh dengan kecepatan dan performa. Pada waktu kita sudah melakukan pernafasan yang benar, otomatis kecepatan, performa kita, durasi kita berolahraga, daya tahan kita juga semakin meningkat ya. Pada waktu kita melakukan gerakan yoga yang sulit-sulit ya, dengan pernafasan yang benar, otomatis kita juga akan melakukan juga dengan lebih mudah daripada kita melakukan dengan nafas yang mungkin masih salah. Itu enggak, Mbak? Betul. Ada gerakan kopsten kalau tidak salah ya, kakinya di atas. Kopsten. Sering aku Oh lihat iya. Mbak Meme di Instagramnya ya. Betul. Mers 92 ya. Ada. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Itu kaki di atas, apalagi kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah. Itu kalau pernafasannya tidak benar juga sulit saya kira ya. Betul. Mungkin Mbak Meme seberapa detik akan sesekali menahan nafas untuk mempertahankan keseimbangan tubuh itu. Betul nggak, Mbak? Betul. Iya. Kalau Nanti kita coba aja. Kapan kita coba? Kita coba. Oke. Di next video ya Mas. Oke, siap. Oke, baik, Mbak. Mungkin ini sudah nggak panas ya. Nanti kita sore nanti lanjut lagi dengan praktek olahraga ya. Oke. Mbak Meme terima kasih atas kedatangannya ya. Sama-sama. Ya. Teman-teman semua ya, jangan lupa terus olahraga, terus semangat ya. Isi hari-harimu dengan olahraga, apalagi di masa pandemi. Apalagi kalau bukan kita bareng-bareng ya, 1, 2, 3, salam sehat bugar. 1, 2, 3, salam sehat bugar.